Ya, baik. Ini merupakan soal ujian kemarin dan memang dari soal ujian kemarin itu memang ada yang mendapat nilai cukup tinggi, ada yang nilainya kurang begitu tinggi ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi belum saya masukkan ke sistem ini. Sebelum ke situ coba kita kita bahas dulu ya. Jadi ini soal nomor satu. Ini kan saya ambil dari soal mahasiswa di antaranya soal tahun ini ya, tahun ini dan juga saya 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 sederhanakan sedikit ya. Nah, ini ada tiga soal di sini ya. Soal nomor satu itu ini soal nomor satu ya. Jadi ini ada tabel tabel parameter untuk IC digital. Kemudian ini soal nomor satu. Ini cuman saya tambahkan untuk membantu kita untuk aja, untuk apa? Untuk membahasnya aja. Ya. Nah, di sini itu ada ada 4 soal ya nomor satu ini sebenarnya. Jadi dalam gerbang not misalnya gerbang not itu kan IC-nya 7404. Nah, berarti variannya nanti ada 74S04, 74LS04, 74ALS04 itu untuk IC TTL. Kemudian di CMOS ada 74HC04 gitu ya. Nah, yang seri LS ini parameter elektrisnya, yang seri ALS ini parameter elektrisnya, yang seri CMOS ini. Nah, di sini yang dijadikan soal itu yang seri 74ALS04. Nah, dalam gerbang not itu nanti dalam IC ini ada 6 gerbang not. Nah, sekarang dari 6 gerbang not itu dites. Nah, dites cuma 4 gerbang. Nah, ini kan dicoba ini untuk masukkan seperti ini, untuk keluarnya seperti ini. Jadi masukkan untuk gerbang satu ini 2,1, masukkan gerbang kedua itu 1,6, kemudian didapat hasilnya seperti ini. Nah, pertanyaannya ini tentukan gerbang nomor berapa yang dinyatakan baik dan rusak. Nah, kemudian berikan alasannya. Nah, ini kalau kita menentukan rusak atau baik, nah nanti kita harus harus menggunakan ini ya, parameter elektrisnya ini. Di sini gerbang not. Gerbang not itu berarti nanti kalau logika keluaran itu kebalikan dengan logika masukan. Itu dinyatakan gerbangnya itu bagus. Kalau logika keluaran tidak seperti itu, ya berarti dinyatakan gerbang itu rusak gitu. Nah, sekarang sekarang di sini nomor satu ini kan nomor satu ini masukannya 2,1, keluarannya 0,4. Jadi ini kalau kita ya kalau kita tarik ke sini, nah ini kan masukannya itu 2,1. Nah, kemudian keluarannya 0,4. Nah, sekarang 2,1 itu termasuk logika apa? Nah, kita cari di sini. Oh, ini seri yang 74 ALS. Nah, berarti ini 74 ALS ini ya. 74 ALS. Nah, berarti yang ini mengikuti tabel ini berarti VOH minimal itu 2,0. Nah, ini 2,0 ya. 2,0 ke atas itu VIH minimal itu 2,0. Nah, berarti 2,0 itu termasuk logika 1. Nah, berarti 2,1 ini merupakan logika 1. Nah, logika 1. Kemudian keluarannya 0,4. Nah, 0,4 itu di sini. Nah, sekarang untuk keluarannya itu VOL max itu 0,5. Nah, berarti ini keluarannya di sini 0,4. Sementara untuk logika rendah maksimal itu 0,5. Logika rendah maksimal 0,5. Nah, berarti 0,4 masih termasuk logika rendah. Berarti output itu logika 0. Nah, jadi inputnya di sini, outputnya di sini. Inputnya logika 1, outputnya logika 0. Nah, berarti ini masih berfungsi sebagai gerbang NOT. Jadi nomor 1 ini gerbangnya benar, nomor 1 ini. Benar gitu ya. Atau baik, masih baik. Nah, ini kondisinya baik. Disimpulkan baik gitu ya. Nah, kemudian nomor 2 itu inputnya 1,6.
1,6 itu berarti masuk logika apa? Oh, logika terlarang 1,6. Coba kita cek di sini. Inputnya itu di bawah 0,8 itu logika 0, di atas 2,0 logika 1. Berarti ini logika terlarang. Logika terlarang itu bagaimana hukumnya? Nah, jika nanti logika terlarang, maka nanti pabrik itu tidak menjamin IC ini itu akan menganggap logika 0 atau logika 1. Karena memang masuk ke terlarang. Kalau tegangannya masuk tuh di sini, maka pabrik menjamin pasti dianggap logika 0. Maka outputnya 1. Karena not ya. Kalau nanti masuk daerah ini, nah, maka IC-nya pasti menganggap logika tinggi tegangan tersebut. Maka otomatis outputnya rendah. Tapi kalau masuk ke sini, pabrik tidak menjamin. Mungkin IC-nya akan menganggap ini logika rendah, sehingga outputnya tinggi. Mungkin juga akan IC ini mungkin juga menganggap ini itu sebagai logika tinggi, sehingga outputnya rendah gitu. Nah, berarti outputnya itu bisa tinggi, bisa rendah. Nah, kalau ini output 0,3. 0,3 itu di sini. Oh, ini termasuk logika rendah. Boleh nggak seperti ini? Ya boleh-boleh saja. Nah, kan ini kan tadi dikatakan pabrik tidak menjamin ini tuh dianggap logika tinggi atau rendah. Mungkin ini kebetulan ini dianggap logika tinggi sehingga outputnya rendah. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ini dianggap logika rendah. Ini logika rendah, output rendah. Nah, kalau seperti itu kan berarti gerbangnya tidak berfungsi. Kalau ini logika rendah, ini mungkin dianggap, kalau ini kebetulan dianggap logika rendah, outputnya rendah, ini gerbangnya kan rusak. Masa inputnya rendah, outputnya rendah. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau mengetes suatu IC, mestinya ini jangan dimasukkan ke daerah terlarang. Dimasukkan ke 1, output pasti 0. Dimasukkan ke 0, output pasti 1. Kalau dimasukkan ke terlarang, ya nggak tahu ini IC-nya menganggap apa. Nah, berarti kalau IC nanti menganggap logika, kebetulan menganggap ini tinggi, output rendah, berarti ini benar ini. Tapi kalau kebetulan IC-nya ini menganggap ini rendah, berarti IC-nya rusak. Nah, kita kan nggak tahu IC ini menganggap ini logika apa. Nah, untuk itu kalau inputnya terlarang, nah ini IC-nya berarti kondisinya baik ataukah tidak. Nah, ini tidak dapat ditentukan. Nah, berarti yang nomor 2 ini kondisinya baik atau enggak tidak dapat ditentukan. Dia mungkin baik juga bisa, dia mungkin rusak juga bisa. Dia mungkin kondisinya masih baik. Kalau masih baik ya mungkin ini dideteksi tinggi, outputnya rendah. Dia rusak. Nah, ini dideteksi rendah, output rendah itu berarti rusak. Nah, jadi ini yang nomor 2 ini tidak dapat ditentukan. Dengan kondisi ini, IC ini, apa gerbang ini, nomor 2 ini baik ataukah tidak. Nah, ini yang nomor 2. Nah, kemudian yang nomor 3. Yang nomor 3 ini inputnya 0,5. Oh, logika rendah inputnya. Inputnya logika rendah ini ya. Di bawah 0,8 ini kan logika rendah. Kemudian outputnya, ini logika rendah. Kemudian outputnya 1,4. 1,4 itu logika apa? Ya, logika tinggi itu minimal 2,0. Minimal 2,5 untuk output. Logika rendah itu maksimal 0,5. Berarti ini logika apa? Wah, ini logika terlarang ini. Ya, logika terlarang. Nah, suatu IC itu kalau mengeluarkan keluarannya itu di logika terlarang, maka dia sudah pantas untuk dipensiunkan. Jadi ini inputnya logika rendah, mestinya outputnya rendah. Oh sorry, ini inputnya rendah, mestinya outputnya tinggi ya, karena gerbang not. Nah kalau outputnya itu tidak logika tinggi, ya dianggap rusak IC-nya. Nah berarti ini inputnya logika rendah, ke outputnya terlarang. Nah ini berarti IC-nya rusak. Nah, jadi suatu IC tidak boleh mengeluarkan tegangan di daerah terlarang ini. Tegangannya itu harus di sini, sehingga ini termasuk logika rendah, atau di sini, sehingga termasuk logika tinggi. Nah, itu nomor 3 berarti bisa. Nomor 3. Oke, kemudian ya
Kemudian yang nomor 4. Nomor 4 tuh inputnya 1,8. 1,8 itu logika tinggi minimal 2. Logika rendah maksimal 0,8. Ini berarti ini daerah terlarang. Nah, daerah terlarang. Outputnya outputnya 1,9. 1,9 itu ini juga terlarang ya. Untuk logika tinggi itu minimal 2,5, logika rendah maksimal 0,5. 1,9 berarti ini terlarang. Nah, padahal tadi hukumnya tadi kalau ini daerah terlarang, maka IC tidak pasti. Dia bisa mengenali sebagai logika rendah atau logika tinggi. Kalau ini dikenali logika rendah, berarti outputnya tinggi. Kalau dikenali logika tinggi, berarti outputnya rendah. Nah, berarti output itu harus pasti, tinggi atau rendah. IC itu pasti akan mengenali ini tinggi atau rendah. Ya, kalau ini kebetulan dikenali logika rendah, maka outputnya mestinya tinggi. Kalau ini dikenali logika tinggi, mestinya outputnya rendah. Nah, ini kok outputnya terlarang. Nah, ini berarti IC-nya rusak. Jadi suatu IC itu tidak boleh mengeluarkan tegangan di daerah terlarang. Ya. Jadi keluaran itu harus pasti, rendah atau tinggi. Meskipun inputnya terlarang, output harus pasti, rendah atau tinggi. Nah, itu. Jadi ini cara untuk mengetes IC ya. Itu seperti itu caranya. Sehingga nanti pastikan untuk input itu harus, kalau mau dipastikan IC ini baik atau rusak, pastikan input itu tidak di daerah terlarang seperti nomor 2 ini. Ini kan daerah terlarang, sehingga nggak dapat diketahui ini baik atau rusak. Nah, maka input itu harus mestinya di daerah ini logika tinggi atau ini logika rendah. Tapi kalau ini nanti ternyata ini input terlarang, output pun itu juga harus tegas, rendah atau tinggi. Kalau ini inputnya terlarang, outputnya terlarang, nah berarti rusak. Nah itu, jadi IC digital itu boleh mendapat masukan tegangan berapa saja. Yang nanti masuk logika rendah, terlarang atau tinggi. Tapi outputnya harus tegas, logika rendah atau logika tinggi. Nah seperti itu yang nomor 1 ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja ya, nanti kita diskusi aja nanti di sini. Kemudian yang nomor 2, nah ini nomor 2. Nah ini berikut adalah tabel fungsional IC 74LS147 ini ya, yang dulu pernah kita pelajari. Ini decoder 10 ke 4 dan 74LS148. Nah ini decoder prioritas ini ya. Ya. Nah ini di sini ini di IC 74LS148 ini ada masukan EI ini. EI ini apa? EI. Ya, dari sini ya terlihat ya di sini ini. Oh, ternyata EI ini kan hampir sama dengan ini ya, yang 74147 itu hampir sama dengan LS 74148. Ini kan hampir sama. Cuman di sini ada masukan EI. Nah, berarti ini menjadi ini outputnya. Ini inputnya, ini outputnya ini. Nah, kalau ini apa? Ini EIO berarti agar dapat bekerja kan ini. Ini agar dapat bekerja, ini inputnya, ini outputnya. Kalau yang ini, oh ini kok H semua, berarti H semua ini kan berarti kan tidak ada, berarti kan tidak aktif. Ini kan berarti irrelevan. Irrelevan itu berarti nanti inputnya nanti tidak relevan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika nanti E itu high, maka input ini tidak akan relevan lagi dengan output. Berarti input ini tidak akan mempengaruhi output. Oh, berarti kalau EI-nya itu high, apapun inputnya tidak akan ada relevansinya dengan output. Terus kalau seperti itu bagaimana ya? Berarti gerbangnya sama aja tidak bekerja kalau seperti itu. Nah iya. Nah ternyata seperti itu maksudnya ini ya. EI ini kan untuk enable ya, untuk enable IC ini kan. Jadi ini kalau EI-nya itu low, maka gerbang ini bekerja. Ini inputnya, ini outputnya. Tapi kok EI itu high, maka inputnya itu apapun inputnya, output high terus. Jadi ini input mau kita variasi apapun, outputnya high terus. Nah, berarti EI ini merupakan kaki untuk mengenable IC. Kalau EI-nya low berarti enable, kalau EI-nya high berarti disable. EI-nya low berarti IC ini bekerja, EI-nya high berarti IC ini tidak bekerja. Nah ini, EI itu digunakan untuk seperti itu, untuk mengenable dan mendisable IC ini. Nah kemudian ini ya,
apa data keluaran IC 74 L148 jika masukkan nomor 1 dan 5 berlogika rendah. Ya, ini merupakan encoder prioritas ya. Jadi ini kan kalau kalau kita lihat ini ya. Ini IC ini itu ya seperti yang kita pelajari kemarin, ini hampir sama dengan IC 74 L147, ini encoder prioritas. Dia mendeteksi input yang nomor tertinggi yang low. Nah, berarti ini misalnya di sini ya. Ini yang nomor 5 itu low, logika rendah, maka apapun input yang nomor yang lebih rendah, nah nanti tidak akan dipedulikan lagi. Kalau ini sudah low, maka input 0 sampai 4 ini tidak relevan lagi, tidak ada hubungannya lagi dengan output. Nah, kalau di sini 1 dan 5 rendah, ini low, yang dipakai berarti yang 5. Yang 5 yang digunakan. Jadi yang nomor tertinggi. Nah, jadi kalau sudah nomor 5 itu rendah, nah, maka input 0 sampai 4 nggak akan ada relevansinya dengan output. Ini 0 sampai 4 tuh mau rendah atau mau tinggi, ya bebas. Yang penting kalau 5 itu rendah, maka outputnya ini. Berarti outputnya apa? Berarti outputnya adalah ini ya, A1, A2, A1, A0 itu 0, 1, 0. Nah, ini data outputnya. Mau ditambah ini juga boleh gitu ya. Ya kemarin ada yang menyebut outputnya itu bisa ini dan bisa ini gitu. Ya oke nggak apa-apa ya. Tapi kalau lihat dari tabelnya ini mestinya outputnya itu yang ini ya. Bukan bisa yang ini dan bisa yang ini, bukan, tapi yang ini saja, yang 0, 1, 0 ya. Nah, itu. Meskipun ini sebenarnya ini kan outputnya ini kan aktif rendah ya. Outputnya low, high, low, tapi data yang dimaksud itu adalah 101 nanti sebenarnya. Jadi ini input 0 yang aktif, maka data 000. Meskipun ini high, high, high ya. Jadi ini kan sama seperti yang 74 L147 ya, aktif rendah ya. Jadi yang tersini ditulis high, 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 tapi datanya 000 gitu ya. Nah, itu. Jadi jawabannya outputnya itu 0, 1, 0 untuk A2, A1, A0. Mau ditambah dengan data sebenarnya 101 juga boleh, nggak apa-apa seperti itu. Nah, kemudian apa perbedaan IC 74, LS147 dan 74 LS148? Nah, ini jelas terlihat ya. Kalau yang LS147 ini kan encoder dari ini ya, inputnya 9 ke data berupa bilangan BCD 4 bit. Kalau ini inputnya itu hanya 7 atau 8 ini ya, 8. Outputnya di sini merupakan data biner 3 bit. Kemudian yang LS147 tidak ada kaki enable-nya, yang ini ada kaki enable-nya, yang nanti digunakan untuk mengenable gerbang, mengenable IC, ya, mengenable IC-nya ini. Enable itu low, IC bekerja, enable-nya high, IC tidak bekerja. Nah, itu. Nah, itu jawabannya ya untuk nomor 2. Kalau ada yang tanya, silakan. Nah, kemudian yang nomor 3. Ya, nomor 3 ini sebagian besar sudah betul ini ya. Ini saya ambil salah satu jawaban ini ya. Ya, sudah betul untuk mengonversi ya. Jadi ini tinggal dimasukkan aja, kemarin menggunakan rumus perbandingan ini. Menggunakan rumus perbandingan ini saya ambilkan untuk nomor 18 sehingga di sini 81 milivolt ya. Ya. Dengan tegangan referensi 5 volt. Tegangan referensi 5 volt. Oke, ini dihitung datanya ini ya, langsung menggunakan rumusnya data mak per VA mak kalikan VA. Berarti VA-nya ini kan tegangan analog masukan 810 milivolt. Rumusnya langsung digunakan aja. Ini ya, ini 8 bit berarti 255 per 5 ini ya. VA mak ini kan ini ya, VA mak itu ini 5 volt. Nah, ini per 5 kali 0,81 ketemu ini data binernya ini. Dikonversi ke menggunakan DAC, dijadikan analog lagi, ya tinggal dimasukkan rumusnya Vout per data mak, ada temunya 0,804. Nah, berarti ada sedikit selisih antara tegangan asli
dan tegangan rekonstruksinya. Ini rekonstruksinya ini kan ada selisih 0,06 ya. Nah sekarang kalau VRF-nya diturunkan, VRF sekarang 2,5. Yang tadi itu di sini 5 volt, jadikan 2,5. VRF 2,5 ya berarti tinggal dimasukkan ke rumus ini ya. Data mark per VA mark kalikan V analog input 255 ini ketemu ini. Nah ini datanya lebih besar ya. Ini kira-kira 2 kalinya. Ya ini kan tadi dibagi 5, ini dibagi 2,5, berarti datanya 2 kalinya. Ini datanya. Kemudian data ini kembali diubah menggunakan DAC menjadi ini. Nah, kalau menjadi ini menggunakan DAC menjadi ini ya, 2,5 dibagi 255 kali ini jadi 0,813 atau dibulatkan ya 0,81. Nah, berarti ini ada error sekitar 0, berapa ini? 0,003 ya. Nah, jadi di sini kalau kita bandingkan ya di sini itu galatnya atau penyimpangannya nih ya, ini aslinya kan 0,81 sekarang menjadi 0,804. Penyimpangannya adalah 0,06 volt. Kalau yang di sini asli 0,81 sekarang menjadi 0,813. Berarti penyimpangannya 0,03. Nah, berarti galatnya itu separuhnya. Kalau tadi 0,06, ini 0,03. Ya, jadi menurunkan tegangan itu kan efeknya itu kan nanti bisa mengubah ini ya. Pembaginya ini. Tadi dibagi 5, sekarang dibagi 2,5. Itu kalau di ADC-nya. Yang ini pengalinya juga nanti turun. Nah, sehingga otomatis pembulatannya juga menurun. Nah, kok bisa seperti itu bagaimana? Nah, sekarang dari logika itu kita 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 bisa menggunakan logika kenapa kok jadi seperti itu. Nah, sebentar saya carikan. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti itu? Ya, ini proses konversi ADC yang kemarin kita pelajari ini ya. Jadi ini ada analog input, kemudian outputnya itu digital. Sama seperti pada materi sebelumnya ya. Untuk mempermudah pembelajaran, ini saya sederhanakan jadi 4 bit aja outputnya. Nah, sehingga ini inputnya 0 sampai 5 volt, outputnya 0 sampai 15. Ya, kalau 4 bit berarti 15, kalau 8 bit berarti 255. Tegangan referensi itu 5 volt. Nah, sehingga inputnya itu berkisar 0 sampai 5 volt. 0 sampai 5 volt ini dibagi skala-skala menjadi skala ini ya, skala output yang ini dibagi menjadi 15. Nah, ini jadi ini setiap step ini kan 0,33. Nah, sehingga di sini dengan sistem seperti ini itu ada perubahan tegangan 0,333, output data berubah 1. Berarti tegangan terkecil yang dapat mengubah output itu adalah selisihnya 0,333. Atau perubahan tegangan 0,333 itu nanti baru bisa mengubah data output 1 bit. Nah, berarti resolusinya adalah 0,333 atau 6,67%. Nah, ini 6,67% dari total di sini ya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus, ini rumus resolusi juga ada. Rumusnya adalah K Vref per 2N-1 ini ya. Sehingga kalau kemarin dihitung ini menjadi 0,333. Nah, ini kita menggunakan tegangan referensi 5 volt. Sehingga 5 volt ini rentang 5 volt bagi menjadi seperti ini. Nah, tapi kalau tegangan yang kita ukur tuh rendah, ya, tegangan yang kita ukur itu rendah, misalnya ini kan kita mendapat kesempatan mengukur tegangan 0 sampai 5.
Tapi kalau tegangan yang terukur itu ternyata kisarannya itu hanya 0 sampai 2,5. Nah, ini lebih baik tegangan referensi jangan 5, tapi diturunkan. Turunkan menjadi 2,5 saja. Sampai di sini kira-kira. Loh, berarti ADC hanya bisa mengukur atau hanya bisa mengonversi 0 sampai 2,5. Ya nggak apa-apa. Kalau memang tegangan inputnya hanya berkisar segitu, nggak jadi masalah. Tidak harus sampai 5. Meskipun VCC sampai 5, tapi kita punya kesempatan untuk menurunkan tegangan referensi. Nah, sebagai contoh ini VCC itu 5 volt, tetapi karena kisaran tegangan masukan hanya 0 sampai 2,5, nah maka kita set tegangan referensi ADC hanya 2,5 saja. Nah, sehingga ini ya, data yang dari 0 sampai 1111 ini atau 15 ini kita bagi-bagi ya ke rentang tegangan 0 sampai 2,5 ini. Nah, sehingga ini bisa jadi lebih presisi. Tadi ini kalau 0 sampai 0,33 itu hanya satu step, sekarang jadi 2 step. Nah, karena 2 step berarti resolusinya berarti ya 0,333 dibagi 2. Nah, ketemu 0,167. Nah, berarti di sini perubahan tegangan 0,167 itu sudah mengubah data keluaran. Nah, berarti adisinya itu kan lebih peka terhadap perubahan tegangan. Kalau tadi output tuh baru berubah kalau tegangan input berubah 0,333, sekarang output bisa berubah kalau tegangan inputnya itu berubah 0,167. Berarti ini kan lebih 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 peka. Nah, lebih peka itu akan menjadikan data keluaran nanti lebih presisi. Contoh, misalnya nanti tegangannya itu masuk ke sini ya. Nah, ini masuk sekitar 0,166. Nah, maka nanti sudah mendekati ini ya, maka ini data keluarannya. Kalau tadi kan belum. Nah, itu. Nah, jadi menurunkan tegangan referensi itu efeknya nanti adalah menurunkan resolusi. Nah, resolusi A kalau pada ADC resolusi semakin rendah itu nanti mengakibatkan data keluaran akan lebih presisi. Lebih bagus itu. Resolusi lebih rendah itu lebih bagus karena ini akan lebih presisi data keluarannya. Nah, sehingga nanti kalau data itu nanti data keluaran ADC nanti direkonstruksi menjadi tegangan analog kembali menggunakan DAC yang mestinya akan lebih tepat. Nah, itu. Dan ini memang sudah terbukti di tadi itu ya, di pengerjaan tadi itu. Nah, ini. Nah, jadi di sini errornya itu 0,06. Ya, yang di sini errornya 0,006 ya. Di sini errornya itu 0,003. Nah, sehingga ini errornya itu separuhnya. Nah, jadi untuk menaikkan kepresisian itu bisa dengan cara menurunkan tegangan referensi. Ya, dengan catatan tadi itu tegangan yang kalau contoh di sini ya, dengan catatan tegangan yang diukur itu semuanya di bawah tegangan referensi. Nah, ini contohnya ini kan BA. Berarti ini kan B itu mungkin B-nya mungkin maksimal B-nya itu 9 ya. Nah, berarti ini kan sebenarnya soal ini kan berarti ADC-nya ini mengukur ADC-nya ini mempunyai kisaran tegangan masukan 0 sampai maksimal berapa? Ini 9. Nah, ini 900-an milivolt. Nah, itu 900-an milivolt itu masukannya maksimalnya ya. Nah, sehingga di sini ini tegangan referensi diturunkan, ya otomatis nanti di sini akan lebih presisi. Nah, kalau tegangan maksimalnya itu memang 900-an milivolt, lebih baik sebenarnya lebih baik lagi ini kalau referensinya diturunkan, jangan 2,5. 2,5 sudah bagus, tapi lebih bagus lagi kalau turunkan lagi. Kalau ini memang maksimal 900 milivolt, ya lebih baik tegangan referensi jadikan 1 volt saja. Nah, sehingga 1 volt, rentang 1 volt itu kan bisa nanti dibagi-bagi menjadi menjadi data keluaran yang dibagi ini ya 255 ini. Nah, itu. Nah, jadi salah satu usaha untuk memperbaiki ketelitian atau ketepatan ADC adalah dengan menurunkan tegangan referensi. Nah, sehingga kemarin kalau pada
pada bahasan sebelumnya ya, kita sempat membahas adanya beberapa usaha untuk menaikkan kepresisian ADC. Ya, menaikkan kepresisian ADC itu coba ini saya bukakan kembali untuk yang sebelumnya. Ya, ada beberapa cara untuk menaikkan kepresisian ADC. Ya, ini. Ya, ini. Jadi ini slide yang sebelumnya ya, slide pada pertemuan sebelumnya. Jadi memang di sini ADC ini kan banyak berperan untuk mengonversi isyarat dari transducer ke digital. Kemudian DAC ini banyak berperan dalam mengonversi data digital dari sistem komputer, sistem digital, kembali ke analog, yang nanti akan diaktualisasi menjadi aktuator. Nah, sekarang untuk menjadikan ini lebih presisi, nah ini di pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa ada beberapa caranya, yaitu diantaranya adalah dengan ini ya, menaikkan panjang bitnya. Jadi kalau nanti bitnya 4 bit jadi 8 bit, lebih bagus jadi 16 bit lebih bagus lagi. Atau mempertinggi sampling rate-nya ini. Sampling rate diper rapat ini ya. Nah, sehingga ini diperapat sampling rate-nya. Tapi juga dapat ditempuh dengan cara tadi itu mengubah tegangan referensinya. Kalau memang ini itu tinggi maksimalnya 5 volt, ya berarti kita menggunakan tegangan referensi 5 volt. Tapi kalau ini tinggi maksimalnya cuma 2,5 volt, ya tegangan referensinya 2,5 volt saja. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa cara untuk menaikkan ketelitian dari ADC dan nanti mengembalikan menggunakan DAC menjadi analog kembali. Nah, itu untuk materi kita. Jadi kita memang punya beberapa cara untuk menaikkan kepresisian pada konversi dari analog ke digital dan digital ke analog. Nah, sekarang untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan membahas ini kalau direalisasikan menggunakan IC bagaimana. Nah, ini IC yang ada nanti yang banyak digunakan IC ADC-nya itu adalah IC 0804. Nah, sekarang kalau menggunakan IC ADC bagaimana? Nanti akan kita bahas pada pertemuan di minggu depan nanti ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk sementara mungkin untuk pertemuan ini mungkin tidak ada tugas dulu ya, biar agak santai dulu karena tugasnya saya lihat bapak-bapak tugasnya banyak sekali ya dari beberapa mata kuliah yang lain. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan, oke, kalau tidak ada mungkin kita akhiri sampai sekian.